Baik, kita akan menuju tempat produksi. Baiklah, sekarang kita akan menuju tempat produksi untuk melihat langsung pembuatan bakso Solo 75 yang mengandung rumput laut dan menggunakan probiotik. Banyak produksinya ya? Lumayan, kalau kemarin pandemi kan lumayan turun juga. Ini alhamdulillah udah meningkat lagi. Lumayan. Jadi ini Untuk pemasarannya bagus. Untuk pemasaran, insya Allah sama teman-teman di IPMI sama teman-teman UMKM juga nanti kita saling bantu memasarkan produk gitu. Berarti sudah mulai pulih ekonominya ya? Iya, perlahan insya Allah. Dan di sini kita kelebihan bakso kita berbeda dengan yang lain, kita menggunakan penyedap organik. Jadi kita tidak menggunakan MSG, kita menggunakan penyedap organik. Kenapa organik? Karena di dalamnya ada probiotik. Karena probiotik ini bisa untuk membantu kecerdasan anak-anak dan untuk kesehatan juga. Setelah daging dihaluskan, kita masukkan ke dalam ini untuk menghaluskan dagingnya. Lalu setelah halus, kita giling bersama bumbu-bumbunya tadi, bawang dan sebagainya kita giling. Lalu hasilnya nanti kita masuk ke dalam mesin cetak. Ya, sekarang proses pembuatannya, cetakannya. Prosesnya, silakan. Sampai kering, baru di frozen. Oh, itu ya. Nah, nih sedang mencicipi. Sedap. Enak, mantap. Hasilnya alhamdulillah. Alhamdulillah, bakso Onca Berbasis syariah. berbasis syariah, berbahan baku daging, dengan menggunakan produk halal, insya Allah akan berkah, laris manis, dibeli oleh masyarakat kita semuanya. Amin. IPMI, Kerja keras, kerja ikhlas. Workshop kewirausahaan berbasis syariah yang diadakan oleh Divisi Pendidikan dan Pelatihan IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, wilayah Sumatera Selatan. Untuk acara selanjutnya, ke acara yang sudah kita sama-sama nantikan, yaitu penyampaian materi dari Divisi Pendidikan dan Pelatihan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Mulyawimah Dinar. Kepada Ibu Dinar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa na'ibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan Allah muliakan serta kami banggakan, Ibu Hajah Dr. Anda Musyawati MM sebagai Ketua IPMI Sumsel. Yang saya banggakan ibu-ibu seluruh anggota IPMI Sumsel yang sudah hadir saat ini, dan yang saya hormati tuan rumah yang sudah membuat suasana menjadi tenang dan damai. Dan yang Allah berikan kita untuk yang hadir saat ini, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Ini adalah tugas kami dari Divisi Pendidikan dan Pelatihan, di mana judul dari kami adalah Wirausaha Berbasis Syariah, yang diambil adalah salah satunya produk Ibu Onca, cara buat bakso ayam yang sehat dengan kemasan higienis. Dari judulnya aja kita sudah menyimpulkan bahwa berdagang beliau itu betul-betul mempunyai konsep Islami, karena pada kenyataannya sekarang ini berdagang itu nyari untung tanpa pedulikan konsumen, nyari sesuatu yang membuat suksesnya usaha mereka, menyampingkan akan keberadaan si pembeli, tidak memikirkan bahaya dari suatu produk hanya untuk dipaksakan mencari keuntungan.
Ibu-ibu yang Allah muliakan, sesuatu yang Allah sempurnakan hanyalah Islam, dan kita sebagai umat Islam berusaha menyempurnakan dalam hal kehidupan, baik berbisnis maupun sosialisasi dengan sesama. Ibu-ibu yang Allah muliakan, di dalam cara berbisnis secara syariah itu ada 9 poin. Satu adalah dari segi barang yang diperjualbelikan. Barang yang dijual adalah barang yang halal dan memiliki kualitas yang baik. Barang halal adalah bisa menjamin kita barokah dalam berbisnis, karena rata-rata orang yang menjual barang hanya untuk mencari keuntungan besar biasanya tidak memikirkan halalnya. Yang penting bagi mereka adalah usaha mereka membumi, yang tidak menciptakan kerja itu adalah bagaimana Allah melihat kita dalam membuat bisnis, produk yang kita sajikan atau kita haturkan kepada masyarakat dan umat Islam tentunya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana dari segi barang yang diperjualbelikan itu harus halal dan memiliki kualitas yang baik. Salah satunya Allah menentukan bahwa di dalam suatu bisnis atau usaha, jika kita programkan untuk Allah dan Rasulnya, kita tidak pernah terlepas daripada kejujuran. Contohnya, bagaimana itu barang itu halal, dari mulai kita membeli, kemudian dikemas. Ada seseorang yang menjual itu supaya barang itu awet, mereka akan menambahkan pewarna tekstil atau pengawet mayat. Jadi Bu, orang mayat itu oleh kita dimakan, gitu ya. Jadi yang kita sedihkan itu bagaimana mereka menciptakan pekerjaan itu tanpa memikirkan bahaya dari pada produk yang mereka jual. Maaf, buka aja ya. Agak susah saya sesak nafas. Jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, bahwa di samping produk halal itu membangkitkan usaha kita semakin barokah dan maju, dijamin itu oleh Allah. Karena yang kita tuju adalah bagaimana Allah itu ridho dengan apa yang kita perjualbelikan, dan keuntungan sangat akan banyak baik yang menjual maupun yang membeli. Kedua, tidak menjual barang cacat atau rusak. Dalam hal ini sering kita berbelanja, kadaluarsanya tidak diperiksa baik oleh toko maupun produk-produk rumahan, ya. Oleh karena itu, ibu-ibu, setiap kita membeli, perhatikan expirednya barang yang kita beli. Dikhawatirkan itu akan menimbulkan efek yang fatal buat tubuh kita. Penjual rata-rata mereka ketika barang itu basi, dia kemas kembali, cuci kembali, dicampurlah segala macam obat-obatan yang merusak kadar di tubuh kita sehingga menjadi sakit atau hal yang membuat seseorang itu menjadi rugi fisiknya oleh karena si penjual tadi tidak memperhatikan hal itu. Ketiga, berdagang jujur atau transparan akan menjadi keberkahan dalam berdagang. Jadi ibu, bisnis syariah itu memang sudah Allah haruskan untuk umat Islam. Jangan sampai umat Islam memikirkan hanya uang. Tujuan kita bagaimana berdagang itu menguntungkan dunia akhirat. Uang adalah hanya fasilitas kita, penambah kita, agar kita tidak terlalu di dunia ini sulit. Nah, maka dengan itu, dengan adanya berdagang syariah, insya Allah apa yang kita jual, walaupun keuntungannya sedikit, jangan kita mengeluh. Allah memberikan nikmat yang luar biasa, lebih dari itu, lebih dari nominal. Pikirkan itu, karena orang banyak setelah berdagang rubuh, kolaps, itu banyak yang stres.
Padahal kita hadapi apa yang sudah terjadi yang ditakdirkan Allah dalam usaha itu. Dengan bisnis syariah ini kita akan memperhatikan betapa syukur itu membuat usaha kita semakin maju. Tidak usah takut akan ocehan. Itu ibu itu rubuh loh, dulu sukses misalnya. Nah, dengan kita berbasis syariah tadi, kita akan beriman. Itulah aturan Allah. Ibu-ibu, di dalam surat Al-Quran ayat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaila wa la takunu minal mukhsirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Karena pada dasarnya, salah satunya contoh, kita membuat lontong sayur itu, kenapa kok bisa 3 bulan awet di pasar dan dia keras, tidak lembek-lembek, tidak basi. Ternyata dicampur pengawet maya dan berasnya juga beras aki. Nah, itu yang kita harus hindarkan. Kejujuran dalam berbisnis syariah itu sangat membuat kita mulia, dan dengan kita tidak merugikan orang lain, itu suatu pahala yang besar. Ibu-ibu yang Allah muliakan, yaitu tahap keempat adalah tidak memberikan janji atau sumpah. Contoh, aku nih jual jeruk, Bu, nih jeruk bagus, 100 kilo itu bagus, yang pucuknya bagus, bawahnya busuk. Nah, itu hal yang patut muslim hindari. Memang kita tidak tahu namanya dibungkus rapi jeruk itu. Misal salah satu contohnya jeruk. Tidak memberikan janji dan sumpah. Ini baju bagus. Seperti ibu jual online, hati-hati. Jual segitu, harganya itu, bajunya itu. Harga jual 350.000, pas sampai kainnya luar binasa, bukan luar biasa. Panas, sempit, marketeng-teng kalau bahasa Sunda tubuh. Jadi benar-benar dipakai itu tidak nyaman. Nah, hal ini ibu-ibu yang berjualan online, hati-hati sekali, baik itu produk yang dimakan maupun yang dipakai. Jangan sampai misalnya yang dijual di tempatnya itu pempek 5.000, ketika online pempek 1.000. Mak mana ngebalikin? Gak bisa. Nah, itu hal-hal yang kita dikhawatirkan adalah umat seperti itu kebanyakan, dan itulah yang harus kita sampaikan nanti ibu-ibu IPW ketika ilmu ini semoga bermanfaat, karena kita menyampaikan satu ayat itu pahalanya menjadi luar biasa buat kita ke depan. Kita sayang kepada umat, Allah pun akan sayang kepada kita. Yang kelima, murah hati kepada pembeli. Jangan sekali-kali ibu-ibu dengan pembeli dibedakan mana eksekutif, mana ekonomi. Contohnya, yang turunnya dari Alphard, silakan ibu beli, mau beli yang mana ya, gitu ya. Nah, tapi ketika turun dari becak, yang mana? Banyak nanya baik kau, belilah yang ado, seduit yang kau ado. Nah, itu saya pernah menghadapi orang pedagang seperti itu, tanya gitu kan, kebetulan saya mobil numpang orang, itulah Alphard, disambut begitu mesranya oleh si pedagang. Tapi ketika turun dari beca, mungkin beliau itu suaminya nggak nganter, jadi naik beca. Ternyata orang itu berduit. Nah, itu Bu, jangan dibedakan mana kelas atas sama kelas bawah. Allah udah suka. Allah udah suka dengan orang-orang yang selalu membeda-bedakan. Ya, semoga dari hal-hal ini kita tetap menjadi berdagang sesuai akhlakul karimah. Berdaganglah secara syariah. Walaupun orang-orang banyak sinis. Seperti Rasulullah, beliau dikata sama orang Yahudi. Katanya Nabi berdagang. Nabi itu duduk di masjid, ajak pikir tuh umat Nabi tidak sesak. Kata orang Yahudi ngato. Nah, Rasulullah aspek apapun beliau masuk. Makanya beliau di usia 25 tahun bisa melamar Siti Khadijah dengan 100 ekor unta. Berarti bisnis beliau luar biasa Bu, sampai ke Jalan Sutra, Cina. Nah, itu karena apa? Beliau punya sifat al-amin, jujur. Kata orang, ini harga kredit 100.000, kalau kontan 50.000, tak boleh Bu.
kredit sama kontan sama baik harganya, ya jangan dibedakan. Dan alhasil kita tidak melaksanakan riba ya dalam hal ini. Ibu-ibu yang Allah muliakan, yang keenam, tidak saling menjatuhkan harga dengan pedagang lain untuk bersaing, dan itu sangat Rasulullah marah. Contoh, kita jualan model 9.000, tetangga depan 6.000, berderuplah ke tetangga depan. Tapi apa? Kita tidak usah sedih, Bu. Aduh, aku 9.000 loh, kada laku ini. Padahal kualitas kita apa? Basis syariah. Tekwannya modelnya tidak pakai pemutih, kuahnya tetap ada udang, ada bengkuang dan bumbu lainnya. Yang mereka entah dinosaurus kali kuahnya dikasihnya sehingga supaya menarik, kita tidak tahu, Bu. Ya, ada juga pernah di TV baju dalam dimasukin ke dalam kuahnya supaya orang datang, laris. Nah, itu biaya untuk mistik tuh, Bu, merugikan dunia akhirat. Itu mistik. Tetangga ini laris sekali, ku taruh butang di rumahnya biar mati misalnya. Hati-hati deh. Ini yang termasuk menjatuhkan dan dengan pedagang lain supaya pedagang lain berubuh, haram, Ibu. Banyak ya, Bu, ya, bukan hanya di lingkungan yang kita dapat, di luar pun sama, baik di pasar tradisional maupun mal-mal. Ya, kita tawakal saja karena yang mengatur rezeki itu Allah. Sudah Allah tetapkan, si A ini 1 miliar, si B ini 2 miliar, si C ini 100 juta. Allah tidak memandang rezeki itu pintar atau si bodoh atau si soleh atau si durhaka. Allah adil, Rahim, Allah Maha Penyayang. Jadi Allah itu menyayangi semua umatnya, tidak pandang bulu hanya Muslim, non Muslim pun Allah berikan kekayaan. Betapa rahmannya Allah. Allah hanya memerintahkan Muslim untuk jujur dan bersyukur, ikhlas dalam segala perbuatan. Allah hanya memerintahkan itu. Tapi kebanyakan Muslim lengah, kebanyakan Muslim frustasi dengan sudah jalannya takdir. Kenapa Muslim tidak bisa sukses seperti non Muslim? Karena tidak sabar dan bersyukur. Alhasil menyimpang dari ajaran. Pentingnya basis Muslim untuk mempelajari bagaimana berdagang secara syariah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan paparan tentang bagaimana wirausaha berbasis syariah yang sudah disampaikan oleh Ibu Hajah tadi. Ada beberapa hal yang terkait dengan pemasaran. Di dalam pemasaran wirausaha berbasis syariah, tentunya kita tidak terlepas dari yang 9 poin setelah dipaparkan tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita membangun diri kita ini, apalagi sebagai wirausaha pemula, untuk bisa bersaing sehat dengan hal-hal yang disampaikan tadi. Yang kedua, dengan meningkatnya harga barang-barang pokok, bahan-bahan pokok yang diperlukan, tentunya ini juga berefek ya, berpengaruh kepada produk yang kita jual. Nah, ini bagaimana? Mungkin apakah kita dengan cara tetap memiliki kualitas yang baik walaupun harganya masih dalam standar, atau bagaimana? Karena banyak teman-teman kami, UMKM ini, terutama pengusaha tempe, dengan mahalnya kedelai, kemudian ada juga beberapa PMP itu dengan mahalnya minyak goreng, sehingga mereka ada yang stop dulu gitu. Nah, ini kan mengurangi pendapatan mereka, sementara mereka ini rata-rata home industry. Nah, seperti rumah onca ini kan cukup memadai. Nah, mungkin berpengaruhkah nantinya kepada barang-barang atau bahan pokok yang diperlukan pada UMKM, khususnya wirausaha yang masih pemula. Itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dima yang telah satu dulu. Oke, langsung dijawab ya, Om ya. Alhamdulillah atas perhatiannya Ibu. Pertama itu saya rangkum dari pertanyaan adalah bersaing sehat. Sebagai kita pemula berdagang, itu memang, Bu, sangat mengganggu mentalistik sebagai pemula.
kita kembali kepada Allah yang menentukan rezeki. Tujuan kita adalah bukan mencari uang. Tujuan kita adalah berdagang untuk menetapkan, menguatkan iman. Kalau kuatnya iman seseorang kembali kepada ubudiyah kita, maka jualan apapun walaupun pemula tetap semangat. Itu yang saya dapat. Bagaimana saya memulai usaha, selalu optimis dan minta bantuan Allah. 1 doa, 2 yakin, 3 usaha, dan terakhir adalah tawakal. Dalam hal ini berdagang, jangan sekali-kali takut tersaingi. Apapun yang kita jual, kalau tujuannya Allah, uang itu akan datang sendiri. Yakinlah. Tidak pernah ada namanya untuk mengeluh, itu tidak ada. Ya, dengan pemula tadi Bu, modalnya hanya doa, sabar, yakin, tetap ikhtiar, dan terakhir tawakal. Tawakal adalah konsep supaya kita tidak stres dengan keadaan yang begitu jelimet. Gak usah takut, aduh tetangga aku bola aku ya, tidak. Misalnya, tawakal saja. Sudah Allah tentukan rezeki kita. Kenapa? Apalagi sampai ada yang orang main negatif supaya laku, didatangkanlah jin penglaris. Nah itu banyak. Kita jangan sampai syirik dicampurkan dalam wadah halal. Nah, jadi yang penting Bu, optimis. Yang kedua, efek dari harga mahal. Cak mana ya kita antisipasinya nih? Harga mahal galau, dagang sampai gulung tikar. Cak mana biasanya? Biasanya kedelai misalnya 10 ton. Karena harga mahal, jadilah 1 ton. Tetap produksi, jangan ditinggalkan. Ya, harga misalnya tadinya 5 cm terpaksa jadi 1 cm, tapi kualitas jangan dihilangkan sehingga harga menyesuaikan dengan modal. Kalau harga tinggi tetap 5 cm, berarti kita harus naikkan harganya. Tapi jika harga modalnya tinggi, harganya segitu, sesuaikan dengan jumlah tanpa kita ngotai masyarakat. Ya, itu Bu. Jangan ditinggalkan, terus saja. Jangan putus asa oleh karena semua bahan mahal. Teruskan perjuangan itu. Ya, hanya memang menurun Bu. Dari 10 ton jadi 1 ton. 1 ton turun lagi. Terus tawakal. Yang mengatur rezeki Allah. Ini kita lagi diuji semuanya. Begitu beratnya memasarkan produk dan menjual tanpa mengurangi kualitas Bu ya. Kayak pempek, harusnya pempek 5.000, 10.000 dengan harga keadaan sekarang. Tetap 5.000, cuman dikecilkan dikit. Dari misalnya diameternya 20 jadi 15. Itu. Tanpa mengurangi isi kualitas. Misalnya ikannya sekian, ikannya dikurangi. Ditambahilah pengawet-pengawet. Jangan Bu, supaya tetap jadi besar. Harganya juga sama itu banyak. Jangan salah. Kadang-kadang cak bau apa gitu pempek ya. Itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.